Halo, Halo, Assalamualaikum Bunda Maya. Waalaikumsalam. Iya, Ini aku Acil Bunda dari Tabloid Nova yang Oke. janjian telepon. mm-mm. Iya Bunda mau nanya tentang mudik Lebaran nih Bunda, kan udah Mm-mm. rencananya ditiadakan. Mm-mm. Bunda sendiri ngeliat hal ini gimana? Sangat setuju. Sangat setuju. Tapi Bunda sendiri udah ada rencana mudik belum sih sebenarnya? Kalau saya kebetulan emang jarang mudik ya, cuma sekali waktu itu sama anak-anak ya. Tapi karena ini kan COVID-19 ya, jadi saya sangat setuju dengan keputusan pemerintah untuk melarang mudik, karena memang kita kan nggak pernah tahu yang kita perang ini kan musuh yang tidak nampak gitu kan. Jadi daripada nularin orang di kampung dan segala macam ya kan, mendingan dia nggak usah mudik gitu loh. Oke. Tapi untuk tahun ini sendiri Bunda rencana mudiknya gimana sih? Ada nggak sih sebenarnya? Sama tadinya kalau misalnya nggak ada COVID ini? nggak ada COVID ini, saya pengen terbang ke luar negeri aja gitu kan. Terus karena nggak apa-apa ada COVID, jadi akhirnya kita cancel semua penerbangan. Saya udah cancel dari zaman Wuhan itu meledak di mana, udah di Wuhan tuh meledak corona. Jadi aku udah suamiku udah cancel seluruh penerbangan ke luar negeri gitu. Dari awal Indonesia belum ada ini. Iya, dari awal masih lama. Indonesia kan masih Maret kemarin baru. Iya, mungkin dari Januari kita sudah nggak terbang ke luar negeri sama sekali. Oke, nah tapi menurut Bunda sendiri mudik itu tuh sesuatu yang harus nggak sih, atau itu nggak mengurangi esensi Lebaran sendiri? Sebenarnya kalau kita bilang esensi ya, mudik itu kan sebenarnya cuma budaya di beberapa negara gitu ya. Tapi kan sebenarnya nggak pulang juga nggak apa-apa. Ya kita kebetulan budayanya libur gitu kan. Daripada mudik itu menjadi budaya gitu menurut saya gitu. Maaf kalau salah gitu ya. Iya. Tapi kalau Bunda sendiri Lebaran itu tuh yang penting apa sih? Kalau misalnya nggak mudik berarti nggak harus sedih dong kalau nggak mudik. Enggak, saya sih nggak pernah sedih. Saya nggak pergi nggak apa-apa, nggak ada bedanya gitu loh. Karena kan apalagi teknologi zaman sekarang udah bisa video call ya kan. Yang penting kan pulsa tinggi nih ya kan, bayar internet kita, atau misalnya ada wifi yang gratis ya kan. Nah, itu kan bisa telepon-teleponan, bisa lihat ya kan mukanya. Jadi nggak perlu harus dengan ketemu secara fisik gitu kan. Tapi biasanya kalau nggak mudik, Bunda keluarga ada ngumpul-ngumpul gitu nggak sih Bun? Kalau habis hari H pertama Lebaran biasanya? Saya sih udah, kalau di keluarga kita itu bukan Lebaran, udah bukan lagi hari Lebaran, biasanya malah Idul Adha. Malah kita sebenarnya putuskannya ya, tahun ini sebenarnya kita Lebarannya di hari Idul Adha. Jadi memang karena kebanyakan misalnya keluarga saya kan mungkin lagi pembantunya lagi pada nggak ada kan, jadi pada kelayapan keluar negeri semua kan. Makanya keputusannya kita ganti di Idul Adha. Jadi tapi berhubung ada corona ini ya nggak tahu lagi, kita lihat kondisinya kan gitu loh. Oke, berarti Lebaran sendiri nanti ada sesuatu yang dipersiapkan khusus gitu nggak sih? Enggak, karena menurut saya kita mau persiapan khusus apanya, orang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain juga sekarang. Oke. Tapi kalau kan tahun lalu Bunda mudik yang ngajak anak-anak. Bukan tahun lalu, mungkin 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu, saya lupa ya. Cuma sekali itu saya mudik itu. Oke, tapi masih ada keluarga di kampung nggak sih Bun kalau mudik? Saya orang tua di Surabaya masih. Oke, tapi orang tua sendiri nanyain nggak Bun keadaan akan mudik apa enggak, atau udah diberi? Enggak, keluarga tuh kebetulan udah janjian tahun ini Idul Adha Lebarannya gitu loh. Jadi emang Lebaran ini udah pasti nggak ada apa-apa, digantinya nggak ada apa-apa, diganti Idul Adha. Jadi menurut kami sebenarnya kumpul juga di hari nggak Lebaran, kayak Lebaran sama aja sih. Esensinya ngumpul kan, mau hari Desember kek, Agustus kek, September kek, gitu. Kumpul kan nggak masih harus pas hari Lebaran kan gitu loh. Oke, tapi kalau di keluarga Bunda kalau hari Lebaran suka ada kayak bagi-bagi THR gitu nggak sih Bun? Kan biasanya. Kalau THR kan pasti ke karyawan ya kan. Kalau ke keluarga gitu nggak ada ya? Alhamdulillah enggak ya, karena keluarga paling alhamdulillah THR alhamdulillah pada ya dibilang bukan orang kaya enggak, tapi juga bukan nggak mampu banget gitu loh. Jadi enggak ada, kecuali anak-anak kecil dikasih kayak angpau lah gitu loh, anak-anak kecil dikasih duit gitu. Lucu-lucuan, bukan yang mahal gitu enggak ya, 100 ribu gitu loh.
Rp1.000, Rp2.000 gitu, Rp5.000 gitu. Oke. Nah tapi Gitu. kalau ngeganti mudiknya di Idul Adha itu akan di Jakarta apa akan terbang ke Surabaya Bun rencananya? Jakarta, karena gini, sebagian besar kakak beradik saya ada di Jakarta, jadi lebih baik ya terbangin 2 orang tua ke Jakarta dibandingin kita semua pulang ke Surabaya gitu loh. Dan itu udah bertahun-tahun seperti itu, jadi nggak pernah ada kita ke Surabaya gitu, nggak. Kalau mau ke Surabaya ya kadang-kadang sendiri-sendiri gitu. Oh. Tapi kalau keluarga suami sendiri gimana Bun? Asalnya Kenapa? dari mana sih? Maksudnya ada pulang ke kampung halaman suami kah atau gimana? Suami kan orang tua udah nggak ada. Oh, jadi emang berarti tinggal kampung halaman tinggal di Surabaya ya, Bun? Surabaya saya, karena orang tua saya masih ada ya kan. Tapi kalau suami saya kebetulan orang tuanya sudah sedo, sudah meninggal kan, dan cuman tinggal kakaknya di Jakarta, adiknya di Jakarta, sama kakaknya di Jakarta, sama satu di Amerika. Jadi nggak terlalu ngumpul-ngumpul banget. Ngumpulnya jadi cuma yang di Jakarta aja gitu. Oke. Nah, Bun, tapi bentar lagi kan mau puasa ya. Ya. Lagi corona kayak gini, Bunda ada persiapan khusus nggak sih? Mungkin stok makanan jadi lebih banyak atau apa? Enggak, saya mah ke supermarket, tapi ya supermarketnya seminggu sekali ya, sekali stok seminggu gitu loh. Nggak mau lebay, karena menurut saya nggak perlu juga makanan disimpan lama-lama juga nggak enak pasti kan. Kalau misalnya beli daging ya cukup seminggu gitu kan. Kita beli bumbu cukup seminggu gitu. Oke, tapi biasanya kan kalau lebaran atau puasa itu ada kayak sholat tarawih, terus ada sholat yang Idul Adha lebaran. Itu sedih nggak sih Bun kalau misalnya nggak bisa dilakukan itu sekarang karena COVID ini? Enggak, sama sekali enggak, karena saya udah terbiasa hidup mandiri banget. Oke. Kebersamaan tuh nggak mesti harus pada saat lebaran gitu. Jadi esensinya kumpul itu bukan berarti harus hanya pada saat lebaran. Kapan aja kalau kita misalnya mau kompakan nih, November yuk pulang ke Surabaya semua, ayo. Atau November yuk orang tua ke Jakarta, ayo. Nggak mesti harus di hari lebaran, karena buat kita udah gede-gede ya, jadi udah orang tuh bukan hanya simbol apa ya, budaya, tapi benar-benar esensi yang kita kejar, bukan sekedar apa ya, budayanya kita harus ikutin, enggak, tapi misalnya kumpulnya bisa kapan aja gitu loh. Oke. Kayak contohnya misalnya gini, Valentine kan hari kasih sayang tanggal 14 ya kan. Tapi kan kasih sayang nggak mesti harus tanggal 14 aja, tiap hari bisa. Iya. Itu cuma simbol budaya. Oke, nah kalau gitu apa sih pesan Bunda yang mau Bunda sampaikan untuk orang-orang yang masih kayak mudik nggak apa-apa deh, kan lebih aman di daerah daripada di Jakarta. Apa sih pesan yang pengen Bunda sampaikan? Menurut aku ya kalau mau mudik jangan kembali dulu ke Jakarta sampai COVID selesai, karena buat apa pulang sekarang kalau mudik oke, let's say naik mobil kendaraan sendiri ya kan, kalau atau naik motor kendaraan sendiri. Nah kalau rame-rame naik bus kan nempelnya kan jaraknya bukan 1 meter lagi gitu loh. Gitu. Jadi menurut saya lebih sangat baik, pasti bagus Indonesia masih himbauan, masih belum kayak di luar negeri kan benar-benar ketetapan, melanggar penjara ya kan gitu kan. Indonesia masih sangat soft gitu menurut saya ya, nggak sesaklek yang di luar negeri kayak Italia, kayak London apa segala macam, atau Cina sekalian gitu kan. Indonesia ini susah karena warganya dikasih tahu pun juga kadang-kadang masih pada bandel ya kan, masih pada meremehkan dengan Allah gampang, ini kan takdir hidup kan Allah yang menentukan ya kan. Itu yang kadang-kadang kita baca seperti itu. Ya, saya pikir kalau emang Allah tuh menentukan takdir hidup manusia, boleh, memang iya, tapi silakan aja nongkrong di kandang macan tuh. Mati juga, lihat aja kalau emang Allah, itu kan namanya konyol gitu loh. Nggak ada ikhtiar ya, cuma pasrah doang, antara pasrah dan apa ya, nggak ngerti saya gitu loh. Jadi Bunda setuju banget ya dengan mudik ditiadakan biar COVID ini nggak semakin menyebar. Betul, karena kalau enggak kita ini bisa ambruk ekonominya, bisa makin lama makin repot. Nanti yang di masyarakat bawah teriak-teriak nggak bisa makan, lapar. Apalagi pasti kan efeknya banyak pemotongan karyawan ya kan. Ya, dengan perusahaan-perusahaan yang nggak bisa bayar karena nggak ada pekerjaan, lagi tutup semuanya gimana? Nggak ada pemasukannya. Kalaupun mereka mau mudik, kalau mau colongan mudik, nakalnya nih, misalnya let's say gambaran mereka mau nakal nggak ikutin pemerintah gitu. Mereka mudik, please jangan kembali ke Jakarta dulu gitu loh. Kalau mereka, let's say kan pasti pada bandel nih, ada yang bandel kan, mudik aja, jangan balik dulu ke Jakarta. Mestinya majikan-majikannya yang untuk misalnya yang karyawan-karyawan gitu, sorry, jangan bilang majikan ya Mbak ya, mungkin ibaratnya yang mempekerjakan karyawan lah gitu. Kalau memang mereka ngotot minta mudik, harus dengan tegas bilang, oke, lo boleh mudik, tapi lo jangan balik lagi sama gue dulu sebelum COVID selesai. Gitu loh. Jangan bilang majikan, bahasanya ganti deh. Siap. Oke. Nah. Tapi dengan dia mudik, tapi sebenarnya kan dia juga nyebar ke daerah ya Bun.
Nah, maka dari itu kan harusnya berpikir bahwa dia menyebarkan penyakit. Ya, kita nggak pernah tahu bahwa kita menyebarkan penyakit apa enggak. Orang itu nggak kelihatan. Toh sekarang corona ada yang tidak bergejala ya kan. Dan dia menularkan yang tua-tua kan kasihan. Di kampung halamannya gitu kan. Yang otomatis yang paling kewalahan adalah tenaga medis dan rumah sakit karena dia tidak bisa menampung sebanyak itu orang-orangnya. Iya. Dan masalahnya kan corona itu kan bisa merusak paru-paru. Apakah ada di kampung ventilator gitu kan? Teknologi. Kecuali mau bengek selama seminggu sih nggak apa-apa gitu loh. Silakan aja bengek sendiri gitu loh. Jangan ngajak-ngajak orang gitu. Tapi kalau COVID bengek sendiri nularin yang lain. Maka dari itu gitu kan lebih baik sabar sebentar, namanya juga musibah. Ini bukan musibah Indonesia aja, ini musibah dunia gitu loh. Jangan egois. Sangat jangan egois. Oke deh kalau gitu. Oh ya, Bunda boleh tahu nggak sih Bunda kalau WFH selama ini di rumah kegiatannya apa aja? Saya yang menggalang dana dan kalau dikasih barang-barang untuk alat APD tim medis. Anak-anak alhamdulillah ngumpul di rumah semua, tiga-tiganya. Oke deh kalau gitu. Sip Bunda. Makasih ya Bunda. Ya, siap. Oke, terima kasih Yos.